Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi atas permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari ini. Kuasa hukum Jokowi keberatan atas digelarnya gelar perkara khusus tersebut. Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu pagi. Pakar telematika Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila hadir dalam gelar perkara khusus tersebut. Sementara itu pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan keberatan Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah kliennya. Namun ia tetap menghadiri agenda tersebut demi menghargai keputusan polisi. Sejak awal sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan akan proses ini karena ini gelar perkara khusus pada saat penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasar hukum. Namun kami sangat menghargai keputusan yang sudah diambil oleh Mabes Polri sehingga kami hadir hari ini untuk mengikuti prosesnya dengan harapan bahwa ini kan gelar perkara khusus atas permintaan mereka. Sehingga setelah gelar perkara khusus ini, ya harapan kami sudah makin jelas, makin clear, dan dari pihak mereka pun sudah tidak ada lagi yang harus dipertanyakan. Gelar perkara kasus ijazah Jokowi sedianya dilaksanakan pada 3 Juli kemarin. Namun pihak TPUA memohon pelibatan sejumlah nama sehingga pelaksanaannya dijadwalkan ulang menjadi Rabu 9 Juli 2025. Tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana perkembangan gelar perkara khusus ijazah Jokowi di Bareskrim? Sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri. Assalamualaikum Pak Arianto, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto, ini publik bertanya-tanya seperti apa suasana yang terjadi di Bareskrim khususnya gelar perkara hari ini. Bisa digambarkan Pak bagaimana? Ya, kalau tadi pagi rame banget ya. Ketika mulai dari jam 9, kan gelar tadi kan dimulai jam 10 atau ya pas itu. Itu rame sekali di bawah, banyak wartawan, banyak pengunjung juga. Tapi mereka kan tidak bisa masuk. Yang masuk kan hanya dibatasi ya dari pihak Pentumas. Itu tadi saya lihat ada 9 diwakili, terus kemudian dari pihak yang terdumas yaitu dari Pak Jokowi CS itu ada 8, terus kemudian dari penyidiknya semua masuk, kemudian dari pengamat eksternal itu dari DPR, Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas kelihatannya ada. Terus saya lupa ya, Komnas HAM kelihatannya nggak ada ya tadi, ada hanya Kompolnas tadi, ada 2 orang. Terus kemudian gelar itu dibagi 2 kan, yang pertama kali tadi isinya cuman menyampaikan singkat daripada penyelidikan yang disampaikan oleh Dirpidum, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dari pihak Pendumas, menyampaikan novum baru ataupun keterangan baru atau tuntutan baru itu kemudian disusul dengan pihak dari Pak Jokowi. Itu berjalan sampai kurang lebih jam 2 tadi baru selesai itu tadi. Habis begitu selesai, saya ulangi nih ya. Jadi gelar ini yang menyelenggarakan bukan Bareskrim tapi Korwas, yang lebih spesifik lagi adalah Korwasidik gitu. Korwasidik gitu. Jadi tadi Dirpidum sebagai yang termasuk di dalam objek daripada gelar ini gitu. Makanya dia memberikan paparan pertama kali. Kemudian dari Pendumas ketika ini. Ya, ada alasan khusus Kenapa? Pak jika tadi Pak Arianto mengatakan gelar ini justru yang menyelenggarakan adalah Korwasidik. Seperti apa sebenarnya tupoksinya? Memang sesuai fungsinya kan. Ini kan kemarin kan sesuai fungsinya itu kan, kalau di dalam perkap dulu disebutkan ya bahwa penyelidikan itu kan apabila ada keluhan yang disampaikan melalui itu maka bisa dilakukan dengan gelar khusus. Ya. Gelar khusus ini kan tujuannya kan menuntut adanya transparansi. Kalau dulu kan dia kan penyelidikan kok kemudian diputus sendiri oleh Bareskrim tanpa melibatkan orang pihak-pihak lain, hanya internal kan gitu kan. Nah makanya alhamdulillah nih Wasidik memberi kesempatan, oke lah mari kita lakukan
gelar khusus ini gitu. Gelar khusus ini ya diberikan kesempatan untuk lebih transparansi dan supaya kelihatan akuntabilitasnya, tidak memihak, berkeadilan dan sebagainya. Ini jalan untuk menuju pelayanan polisi yang lebih baik seperti ini. Oke. Yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing yang kurang puas, apa yang kurang puas sampaikan, dan kemudian akan dibahas lebih lanjut apakah ini penyelidikan ini nanti akan dibuka kembali atau tetap ditutup gitu. Kurang lebih gitulah. Baik. Dilaksanakan oleh Korwasidi, kemudian juga melibatkan ada pihak-pihak eksternal seperti yang tadi Pak Arianto sebutkan, ada Ombudsman juga hadir, Kompolnas juga hadir, dan juga merupakan pihak dari Pak Jokowi, DPR, Komisi 3. Termasuk dari kuasa hukum yang sebelumnya juga menyatakan sebenarnya keberatan untuk hadir dalam gelar perkara hari ini. Iya, yang dari pihak Pak Jokowi, kuasa hukumnya ada 8 orang tadi, kan dibatasi masing-masing kelompok. Dari kuasa hukum Pak Jokowi tadi ada 7 orang membawa saksi saksi ahli. Nah, kalau yang dari pihak Pak Roy itu membawa 2 orang ya, Pak Rismon bawa saksi Pak Rismon dengan Pak Roy, dan kemudian prinsipalnya itu ada Pak Egy Sujana, kemudian ada advokatnya ada atau 4 atau 5 saya. Pokoknya mereka jumlahnya 9. Sementara yang dari pihak Pak Jokowi tadi hanya 8. 1 diantaranya adalah saksi ahli. Baik. Itu. Jadi yang tadi yang lebih spesifik tadi ada yang saksi ahli tadi yang rame tadi. Itu penyampaiannya gitu. Baik, jadi gelar perkara tahap 1 ini tadi sudah berakhir pada pukul 2 tadi Pak Arianto mengatakan. Apa Pak kemudian temuan-temuan terbaru dari gelar perkara 1 atau tahap 1, adakah yang berbeda dan temuan apa saja dalam tahap 1 ini Pak? Kalau dari pandangan saya ya, saya pikir kan dari pihak Pendumas itu kan dulu kan memang mengatakan, saya kan gini ya, silakan ajukan novum yang baru sebanyak mungkin, jangan hanya di medsos ini aja kan gitu kan. Itu supaya dimasukkan di dalam gelar supaya nanti ditampung dalam BAP-nya para penyelidik itu gitu. Tadi juga disampaikan juga itu. Tapi yang disampaikan kelihatannya hanya yang seperti yang sudah disampaikan di medsos itu. Cuman tadi ada tambahan daripada Bu Tifa itu yang bawa transkrip catatan mengenai apa yang disampaikan tadi itu, dia mengatakan gitu. Tapi novum baru yang jelas itu hampir saya lihat kok kelihatannya tidak ada selain apa yang sudah disampaikan pada dalam diskusi-diskusi sebelumnya. Termasuk Pak Roy tadi juga dia kan sebagai saksi ahli ya. Nah, dia menerangkan itu bagaimana dia membuktikannya itu pakai teori yang dia pakai. Termasuk Rismon juga itu pakai teori yang dia pakai, dia membandingkan pakai teknik ini dan sebagainya. Itu semua disampaikan, hanya ada juga paparan ya, dan paparannya itu ditinggalkan itu gitu. Tetapi yang namanya kalau saya lihat itu kelengkapan daripada bukti itu supaya kira-kira bernilai untuk dalam pembuktian, kelihatannya kok itu nanti akan bisa tersanggakan dengan keterangan-keterangan yang didapat oleh Bareskrim itu. Oke, kenapa Pak Arianto berpendapat seperti itu? Ya karena tidak ada bukti yang material yang baru ya. Misalnya saya pikir ya tadinya kalau ada bukti material yang baru itu kan bukan hanya keterangan kan, dan bukan hanya keterangan bahwa seperti contohnya Pak Roy misalkan tadi dia menerangkan bahwa saya penelitiannya begini, penelitian begini. Tapi kan dia tidak ada bukti material yang ada, itu hanya cerita saja kan gitu. Nah itu kalau itu dia disampaikan di dalam bentuk berkas berita acara gitu, itu mungkin ada buktinya kan jadi tertulis ya. Tapi karena ini dalam gelar kayak gitu, ya kan cuman kesimpulan dari para gelar itu saja yang nanti akan dijadikan pertimbangan dari dari Bareskrim ini untuk mengkaji kembali apakah ini bisa menanggalkan atau menggugurkan temuan-temuan yang selama ini positif bahwa menyatakan ijazah itu asli gitu. Oke, tadi sempat disampaikan oleh Pak Arianto, selain teori-teori dari saksi ahli yang kemudian juga disampaikan, ada juga bentuk transkrip. Tadi Pak Arianto sempat mengatakan, apakah itu tidak bisa menjadi salah satu novum yang cukup kuat? Ya, dia transkrip hanya paparan kan, bahan paparan itu kan hanya pointers saja kan. Pointers bahwa dia pernah mengadakan ini, pernah mengadakan itu yang disampaikan. Ya saya nggak ngerti itu apakah itu nanti berbobot apa tidak untuk menganulir daripada bukti-bukti yang disampaikan oleh selama ini dari pihaknya Pak Jokowi. Gitu. Oke, selanjutnya Pak untuk gelar perkara tahap kedua akan seperti apa Pak? Bisa dikasih gambaran juga kepada pemirsa?
Jika tadi gelar Nah, perkara tahap kalau 1 sudah yang mendengarkan keterangan kalau juga dari gambaran yang Barreskrim. kedua itu tadi ya gini ya, mendalami apa yang tadi disampaikan, keluhan-keluhan tadi yang disampaikan, itu bahwa itu tadi kan diragukan misalnya apa tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Roy itu bahwa ini ada kejanggalan-kejanggalan mengenai masalah KKN, mengenai masalah skripsi dan sebagainya itu kan dikeluhkan. Terus bukti pembanding itu bahwa ini ternyata kan 3 ini tapi kok tidak identik dengan ini gitu. Itu didalami di situ gitu. Ditanyakan kepada ahli, ahli juga yang diundang di situ juga gitu. Oke, ada ahli. Untuk mengkaji itu. Mhm. Ya. Total berarti ada berapa keterangan yang sudah dimintai, Pak? Termasuk juga tadi disebutkan pihak eksternal. Ini seperti apa porsinya di dalam gelar Pihak perkara eksternal, ini? pihak eksternal itu kan tadi ada Kompolnas misalkan. Kompolnas kan juga ikut menanyakan misalkan yang tadi diragukan gitu, yang diragukan oleh Pendumas tadi ya bahwa itu mengenai buktinya itu kan karena itu ketika pada waktu paparan di bagian pertama itu kan dari Pendumas kan mengatakan wah itu kan Barreskrim itu cuma secara singkat saja mengatakan ini tapi kan tidak jelas buktinya apa gitu. Nah, terus makanya itu di dalam yang kedua itu ditanyakan oleh Kompolnas apakah benar ini kok cuma ngomong dua lah. Di dalam yang kedua itu lebih detail anunya apa. Di samping berita itu juga keterangan yang disampaikan dalam paparan itu juga ditambahkan paparan mengenai bukti-bukti misalkan surat-suratnya dan sebagainya. Karena pada waktu paparan pertama kan tidak sempat dipaparkan di gelar yang pertama itu. Gelar pertama itu hanya ringkasan daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Sedangkan yang kedua itu pendalaman disertai dengan lampiran-lampiran apa saja yang pernah diperiksa melalui penyelidikan oleh Barreskrim Polri itu. Baik, pendalaman melalui gelar perkara tahap kedua hingga saat ini masih berlangsung, tapi kapan Pak ini hasil gelar perkara khusus ini juga nanti akan bisa disampaikan ke publik? Karena tentunya publik cukup bertanya-tanya hasil dari gelar perkara ini. Ya, saya tidak tahu. Saya pikir saya kemarin kan memberi gini. Oke lah besok gelar ya, tapi nggak akan mungkin hasilnya langsung seketika itu gitu tuh. Ternyata kan tadi gelar satu hanya untuk pemaparan doang ya. Yang kedua kemudian hanya pendalaman. Tapi saya nggak ngerti akhir daripada pendalaman itu apakah kemudian pada kesimpulan langsung diumumkan apa tidak. Saya tidak tahu ini. Saya kan tadi ikut kemudian saya nggak meninggalkan tempat. Jadi saya nggak ngerti hasilnya itu. Gitu. Baik, kita akan terus mengawal dan juga mengikuti. Tapi terima kasih Pak Arianto Sutadi selaku penasihat Kapolri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Arianto. Selamat sore. Terima kasih Mbak. Selamat sore.